Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dengan NIM 1908107068 dari PGMI 4B kelompok 8. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran tarikh di MI yang diampu oleh dosen Dr. Randes Aceng Zailani MAG. Saya akan menjelaskan mengenai kejayaan atau kemajuan dinasti Bani Umayyah dan perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Kejayaan atau kemajuan dinasti Bani Umayyah. Keberhasilan dinasti Umayyah ialah melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma pada puncak kebesarannya. Keberhasilan ini juga diikuti oleh keberhasilan perjuangan penyebaran syariat Islam dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik dan ekonomi. Umayyah Timur juga berhasil mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar kontribusinya bagi umat Islam untuk masa selanjutnya. Kejayaan dinasti Bani Umayyah yang pertama yaitu ada di bidang arsitektur. Seni bangunan atau yang disebut dengan arsitektur ini pada zaman Bani Umayyah bertumpu pada bangunan sipil, yaitu berupa kota-kota dan bangunan agama yang berupa masjid-masjid. Pada zaman Walid bin Abdul Al-Malik dibangun Masjid Agung yang terkenal yang diberi nama Masjid Damaskus. Masjid Damaskus ini atas kreasi arsitektur Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga menyediakan dana 10.000 dinar emas untuk memperluas dan menyempurnakan perbaikan Masjid Al-Haram. Begitu juga dengan Masjid Nabawi yang diperindah dan diperluas dengan arsitektur Syria yang di bawah pengawasan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua yaitu organisasi militer. Pada masa Bani Umayyah, organisasi militer itu terdiri dari Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian Asy-Syurta. Organisasi kepolisian pada mulanya merupakan bagian dari organisasi kehakiman, tetapi kemudian bersifat independen dengan tugas mengawasi dan mengurus soal-soal kejahatan. Pada masa Hisham bin Abdul Malik, dalam organisasi kepolisian dibentuk Nidom Al-Ahdas. Nidom Al-Ahdas ini sistem penangkalan bahaya yang bertugas hampir serupa dengan tugas-tugas tentara. Yang ketiga yaitu ada perdagangan. Setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui Jalan Sutra ke Tiongkok, yaitu guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Kemudian ada lalu lintas di lautan, yaitu ke arah negeri-negeri belahan timur, yaitu untuk mencari rempah-rempah, bumbu, anbar, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Keadaan pada masa itu membawa ibu kota Basrah di Teluk Persi menjadi pelabuhan dagang yang teramat ramai dan makmur. Begitu juga dengan kota Aden. Dari kedua kota pelabuhan itu, iring-iringan hafilah dagang hampir tak pernah putus menuju Syam dan Mesir. Yang keempat yaitu pada bidang kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras. Tiras itu semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan pada pembesar pemerintahan. Sejak Khalifah Muawiyah di bidang seni lukis itu sudah mendapat perhatian di masyarakat. Seni lukis tersebut selain terdapat di masjid-masjid, seni lukis itu juga tumbuh di luar masjid. Adanya lukisan di istana Bani Umayyah
itu merupakan langkah baru yang muncul di kalangan bangsawan Arab. Sebuah lukisan yang pertama kali ditorehkan oleh Khalifah bin Walid adalah diadopsi dari kebudayaan Yunani Helenistik, tetapi kemudian dimodifikasikan menurut cara-cara Islam dan sehingga menarik perhatian para penulis dari Eropa. Yang kelima yaitu pengembangan ilmu-ilmu agama. Pada masa dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi yang dimana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan sehingga intelektual muslim pun menjadi berkembang, dan pengembangan ilmu-ilmu agama ini juga mulai dikembangkan karena penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu diantaranya ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu sirah atau ilmu tarikh. Selanjutnya perkembangan peradaban Islam Daulah Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada dua. Ada yang berbentuk fisik dan non-fisik. Bentuk fisiknya yaitu seperti bangunan-bangunan, sarana umum, dan lain-lain. Pada aspek pembangunan fisik, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Dan pada bidang pertanian juga dibangun irigasi yang baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, diantaranya kota-kota yang terkenal yaitu Kota Córdoba. Kota Córdoba ini terletak di sebelah selatan lereng gunung Sierra de Córdoba dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam, tahun 117 Masehi, Córdoba adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum pindah ke Toledo. Pada tahun 756 Masehi, kota Córdoba menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas tahun 750 Masehi, sebagai ibu kota pemerintah, Córdoba di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak bangunan baru yang didirikan, seperti istana dan masjid-masjid, serta sebuah jembatan yang gaya arsitektur Islam yang mempunyai 16 lengkungan dengan gaya Romawi yang menghubungkan Córdoba dengan daerah pinggiran di seberang sungai. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Córdoba menjadi pusat ilmu pengetahuan di kota Córdoba. Di kota Córdoba ini berdiri Universitas Córdoba. Banyak ilmuwan dari dunia Islam bagian timur itu tertarik untuk mengajar di Universitas Córdoba ini. Yang kedua ada kota Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil, di kaki gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania, Laut Tengah. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok. Struktur pendudukannya juga terdiri atas campuran dari berbagai bangsa, terutama Arab, Barbar, dan Spanyol, yang menganut 3 agama besar, yaitu agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Sejak abad ke-13, Granada diperintah oleh dinasti Nasrid selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa itulah dibangun sebuah istana indah yang megah yang terkenal dengan nama Istana Alhambra yang berarti merah. Granada terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Pada masa pemerintah Muhammad 1354 sampai 1391 Masehi, Granada mencapai puncak kejayaannya, baik dalam arsitektur maupun dalam bidang politik.
Dan yang kedua ada yang berbentuk non-fisik, yaitu intelektual dan ilmu pengetahuan. Perkembangan non-fisik ini ada kemajuan di bidang politik dan ilmu pengetahuan. Kemajuan politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam, seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhli, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Andalusia. Untuk orang Kristen dan Yahudi disediakan hakim khusus untuk menangani masalah-masalah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal itu ditunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi mereka dapat bekerja sama dengan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan, yaitu kemajuan intelektual, kemajuan di bidang filsafat, kemajuan dalam bidang agama Islam. Misalnya ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tarikh. Dan kemajuan di bidang sains, yaitu ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi, dan juga ilmu astronomi. Cabang-cabang seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah, yaitu seni sastra, seni lukis, seni ukir dan seni pahat, seni suara, dan seni pidato.